Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Semoga pada hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Ibu Purwati. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita sudah memasuki bab 2, yaitu mengenal rukun iman. Pada pertemuan yang ke-1 ini kita akan belajar tentang mengerti rukun iman. Anak-anak, untuk memudahkan anak-anak dalam menghafal rukun iman, di sini Ibu akan mengajak anak-anak semua bernyanyi tentang rukun iman. Ayo anak-anak, tetap semangat, ikutin Ibu ya. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman kepada kitab Allah. Iman pada Rasul, pada hari kiamat, juga iman pada qada dan qadar. Kita ulangi lagi ya. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga iman kepada kitab Allah. Iman pada Rasul, pada hari kiamat, juga iman pada qada dan qadar. Nah, mudahkan anak-anak. Jadi, rukun iman itu ada 6 ya. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, anak-anak, ayo setelah kita menyanyikan lagu rukun iman tadi, siapa yang masih ingat berapa jumlah rukun iman? Iya, rukun iman itu ada 6. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan rukun iman satu persatu kepada kalian semua ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apa arti iman. Iman itu artinya adalah percaya. Nah, anak-anak, jadi rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Artinya kita harus percaya kepada Allah yang menciptakan kita dan seluruh dunia ini. Artinya Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan pohon, Allah yang menciptakan hewan, ya. Jadi semua yang ada di bumi dan di langit serta di antaranya itu adalah bukti dari adanya Allah. Jadi kita harus percaya adanya Allah yang Maha Pencipta ya. Kemudian Allah itu Maha Baik dan Maha Kuasa. Kita harus selalu berdoa kepadanya dan mengikuti perintahnya. Apa perintah Allah kepada kita? Yaitu kita harus sholat, anak-anak ya. Ayo yang sudah bisa sholat siapa? Tunjuk tangan. Iya, alhamdulillah. Kemudian apalagi perintah Allah kepada kita? Nah, untuk anak-anak, perintah Allah kepada anak-anak semua adalah yang pertama harus taat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua menghormati bapak dan ibu guru. Kemudian yang ketiga sayang pada teman. Terus yang keempat, perintah Allah kepada anak-anak semua adalah harus semangat belajar ya. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Kita harus percaya bahwa Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Malaikat tidak bisa dilihat,
tapi mereka selalu taat kepada Allah. Nah, contoh malaikat yang kita kenal adalah malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Allah, ya. Kemudian, ayo, ada yang tahu lagi siapa nama malaikat selain malaikat Jibril? Ya, benar, ya. Ada malaikat Raqib dan Atid, ya, yang selalu bersama kita setiap saat, setiap waktu, yang mencatat amal baik dan amal buruk kita setiap hari. Nah, ya, itulah kenapa kita harus selalu berbuat baik dan berusaha menghindari perbuatan jahat atau tidak terpuji, ya, karena ada dua malaikat yang selalu mencatat baik amalan buruk yang kita lakukan maupun amalan baik yang kita lakukan. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi-nabi untuk mengajarkan kebaikan. Jadi, sebelum Al-Quran diturunkan, ada kitab-kitab terdahulu yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Dan yang terakhir Allah turunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya adalah Al-Quran. Nah, anak-anak, yang harus kita ikuti adalah Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam, ya. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul Allah. Kita harus percaya bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajarannya. Nah, para nabi dan rasul Allah yang wajib kita imani itu ada 25 nabi dan rasul, anak-anak, ya. Nah, rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan kita mengikuti ajarannya agar selalu berada di jalan yang benar. Rukun iman yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Anak-anak, kita harus percaya bahwa suatu hari nanti dunia ini akan berakhir dan kita akan bertemu Allah di hari kiamat di akhirat kelak, ya. Di hari itu, amal baik dan buruk kita akan dihitung oleh Allah dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan kita. Ayo anak-anak, mulai dari hari ini ke depannya, ayo kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, ya. Siap ya anak-anak, ya. Rukun iman yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Artinya, kita harus percaya bahwa Allah sudah menetapkan takdir atau qada dan qadar untuk setiap orang. Anak-anak, artinya dalam hal ini, ya, apa pun yang terjadi kepada diri kita saat ini, ya, mau kita terlahir sebagai perempuan, mau kita terlahir sebagai laki-laki, itu adalah salah satu contoh takdir atau qada dan qadarnya Allah yang telah berlaku pada diri kita. Artinya anak-anak, kita tidak bisa memilih ketika kita lahir di dunia ini untuk menjadi perempuan atau menjadi laki-laki, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan terhadap qada dan qadar Allah ini? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus selalu berusaha dan berdoa. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus percaya itu adalah yang terbaik dari Allah. Nah, anak-anak, demikianlah materi mengerti rukun iman pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa memahami materi ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.